Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di perkuliahan matematika ekonomi. Kali ini kita masih melanjut tentang penerapan fungsi linear. Yang kali ini kita di subbab perhitungan surplus konsumen, surplus produsen, dan surplus total. Tapi materi yang sekarang dibahas adalah surplus konsumen. Semoga kita dalam keadaan baik, sehat, selalu dalam lindungan Allah dan keberkahan dari Allah. Amin. Kita melanjut ke materi surplus konsumen. Surplus konsumen atau customer surplus atau CS. Nah, jadi surplus konsumen ya bahasa Inggrisnya customer surplus ya atau CS adalah selisih antara jumlah maksimum yang rela dibayar oleh seorang konsumen atas suatu produk di pasar. Nah, itu. Lalu untuk mengukur surplus konsumen ini, kita harus mengetahui persamaan kurva permintaan suatu produk agar supaya dapat mengukur jumlah maksimum yang rela dibayar oleh konsumen atas produk tersebut dengan titik potong antara kurva permintaan dengan sumbu harga tersebut. Selanjutnya, untuk mengukur yang sebenarnya dibayar konsumen dengan melihat pada harga pelasiman pasar pada produk tersebut. Oke, jadi yang pertama caranya, misalnya cara lah ya. Yang pertama membuat persamaannya. Misalnya fungsi permintaannya seperti ini. Oke, ini fungsi permintaan. Nah, ini dari persamaan permintaan ya. Nah, selanjutnya cari titik potongnya. Nanti harga yang didapatkan keuntungannya ada di atas. Nah, misalnya titiknya sini, saya bergaris. Nah, misalnya seperti itu. Nah, keuntungannya itu ada di atas di sini. Oke. Untuk lebih jelasnya kita langsung ke contohnya saja. Oh, ini gambarnya ya. Oke, ini PA, ini 0,P. Ini fungsi permintaan ya. Fungsi permintaan di sini belum ada keterangannya, saya berikan. Fungsi permintaan. Jadi ini fungsi dari konsumen. Nah, harganya itu di sini. Ini keuntungan. Nah, jadi keuntungan konsumen ada di sini. Surplus konsumen ya. Oke. Oh, ini ada contoh. Oke, bila diketahui fungsi permintaan dari suatu produk adalah PD sama dengan 120 min 4Q, di mana P-nya adalah harga unit dan Q-nya jumlah produk. Ditanya, hitunglah besarnya surplus konsumen jika harga pasarnya adalah 80 per unit dan jika pasarnya turun menjadi 80 dari 80 menjadi 60 per unit, surplus konsumennya berapa? Oke, saya di sini tadi dari sini ya, keuntungan ada di atas, artinya bentuknya segitiga. Rumus luasnya adalah berarti setengah dikali alas dikali tinggi. Nah, nanti kita bahas pada contoh. Oke, ini berarti ketika persamaannya seperti ini, ya berarti turun ke bawah. Kita cari titik potong. Oke, titik potong dengan sumbu P lah. Sumbu P berarti P atau dalam kurung Q-nya yang sama dengan 0 ya. Nah, P sama dengan 120 min 4 dikali 0. Berarti P-nya sama dengan 120. Berarti titiknya 0,120. Lalu yang kedua, titik potong dengan
sumbu Q atau P-nya sama dengan 0, berarti 0 sama dengan 120 min 4 Q. Nah, min 4Q pindah ke kiri, jadi 4Q sama dengan 120, atau Q sama dengan 120 per 4, Q sama dengan 30. Didapat berarti 30,0. Oke, ada dua titik 0,120 dan 30,0. Oke, saya tulis dulu ya. 0,120 dan 30,0. Oke. Lalu yang selanjutnya kita buat garisnya. Oke, ini 120. Oke, ini 80, ini 40, ini 120 ya. Nah, berarti titiknya di sini 0,120 dan 30, ke ini 40. Berarti di sini 30. Oke, kalau saya buat kurang. Oke, saya ulangi lah ya, mohon maaf. Nih, enggak seperti ngegambar di. Oke, saya ulangi lagi. Nah, tapi warnanya diganti aja ya. Oke, ini warna biru. Oke, seperti ini adalah fungsi permintaan dari PD sama dengan 120 min 4 Q. Nah, seperti itu. Oke. Nah, kita lanjutkan ya. Maaf kalau ada suara-suara ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang masuk ke pertanyaan. Keuntungan yang pertama, jika hitunglah besar seluruh komponen jika harga pasarnya adalah 80. Oke. 80 berarti di sini ya. 80. Q-nya berapa? Oke, kalau kita masukkan untuk yang A, kalau harganya 80 atau P-nya 80 berarti PD sama dengan 120 min 4 Q, P-nya 80 sama dengan 120 min 4 Q. Kita tukar 4 Q. Oke, tulis di atas saja. Sebentar, dihapus dulu, takut dikira apa. 80 sama dengan 120 min 4 Q. 4 Q nya pindah ke kiri jadi 4 Q menjadi positif. 120, 80 pindah ke kanan jadi min 80. Berarti 4 Q sama dengan 120 bagi dikurangi 80, 40. Artinya Q sama dengan 10. Oke, berarti ini di sini 10 ya, pada saat 10. Nah, oke. Keuntungan konsumen itu berada di atas ini. Nah, ini. Oke. Keuntungan. Oke, keuntungannya berapa? Kita hitung menggunakan rumus segitiga yang mana tinggi. Tingginya dari 180 sampai 80 itu berapa? Oke, berarti nah, di sini surplusnya sama dengan
Kan dari 120 sampai 80 kita tulis saja 120 kurangi 80 berapa, lalu dikali sampingnya berapa, oh 10 ya, 0 sampai 10, 10. Nah, rumusnya itu bentuknya kan segitiga, luas alasnya berarti panjang alasnya 10 tadi ya, tingginya 180 sampai 120. Oke, lalu dibagi 2 atau kali 1/2. Berarti di sini tingginya udah dari 80 sampai 120 atau 120 kurangi 80 ya. Dikali 10 lalu bagi 2. Hasilnya berapa? 120 dikurangi 80 sama dengan 40. Dikali 10 bagi 2. 400 dibagi 2 berarti ya. Oke, kok tulisannya ngelantur. Maaf ya ini. Nah, ini 40. 40 per 2. Jadi 400 bagi 2 sama dengan 200. Jadi surplus saat saat harga 80 ya, saat harga 80 sama dengan 200 adalah 200. Oke, sekarang kalau pada saat 60 berarti kita cari price-nya ketika P-nya kan rumusnya 120 min 4Q. Berarti 60 sama dengan 120 min 4Q. Atau 4Q sama dengan 120 min 60. Q sama dengan 60 ya ini per 4 ya. Berarti ini 15. Q-nya 15. Artinya saat 60 berarti di sini. Nah, ini 15. Berarti ini 60. Nah, di sini 15,60. Nah, berarti surplusnya sama dengan 120 di mana dari tinggi ya. Berarti dari 60 sampai tinggi. Berarti 120 dikurangi 60 dikalikan dengan lebarnya 15 lalu dibagi 2. Maka hasilnya 120 kurangi 60 ya 60 dikali 15 per 2. 60 kali 15 berarti 90 per 900 per 2. Nah, 900 bagi 2 yaitu 450. Oke, jadi surplus saat harga 60 adalah 450. Oke, ini untuk yang A, ini yang B-nya ya, yang sebelah sini. Oke, itu untuk pertemuan kali ini. Jika ada yang salah, saya mohon maaf. Bisa didiskusikan lewat ini ya, dihubungi lagi. Bisa pakai WA dan yang lainnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.